sudah dapat ngumpul ke ngumpul ke apa namanya ngumpul ke berapa poin jumlahnya, sampai di level berapakah dia masuk di level 1, 2, 3 atau berapa, tetapi kita bisa ngatur jumlah skornya di tiap levelnya, itu kita bisa ngatur itu untuk pelevelannya. Jadi kalau ini sudah diedit, Bapak Ibu mau nyimpen berarti diklik simpan level, tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan defaultnya dari ini berarti kita batalkan, berarti ini defaultnya. Jadi 5, 10, 20 ini default dari kelas poinnya. Kalau mau Bapak Ibu mau edit sendiri silakan. Ini ya untuk pengaturan gamifikasi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mau masang nih. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, kita mau masang bagaimana menggunakan multiple choice, kemudian menggunakan word cloud, kemudian menggunakan short answer, dan seterusnya, termasuk juga bagaimana kalau misalnya itu ada kunci jawabannya. Sekarang saya mulai dari yang pertama, menggunakan word cloud. Ini saya hapus dulu. Caranya menggunakan word cloud, ini dengan tempelkan dulu untuk kata-katanya, ya, atau jenengan hanya memunculkan gambar, tetapi caranya mengaktifkan adalah ini, jadi dipilih silakan diklik word cloud. Nah, klik akan muncul tombol biru seperti ini. Sebentar, ini tadi kenapa kok ini tombolnya hijau, Bu? Tadi kok tombolnya biru? Kalau ini tombolnya hijau, artinya bahwa word cloud ini sudah pernah dipakai. Jadi warnanya sudah berubah jadi hijau. Kalau belum pernah dipakai, jenengan bikin baru, ini dihapus, jenengan ambil. Nah, di sini ada word cloud-nya, ini biru, artinya ini belum dipakai. Nah, apakah jumlah kata yang bisa dijawab itu sebenarnya kita bisa ngatur, Bapak Ibu. Ini di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada kata-kata jawaban maksimum jawaban yang diizinkan. Bisa 5, bisa juga kita ubah. Tapi maksimum adalah 5. Bisa saja setiap orang hanya bisa jawab 1. Bisa 2, 3, 4, atau 5. Saya atur deh misalnya 2. Nah, kemudian di sini ini ada opsi putarnya, maksudnya ketika slide-nya diputar, apakah mulai aktivitas dengan slide, langsung ke slide, atau dikecilkan jendela, atau tutup otomatis jawaban setelah. Nah, tadi Bapak Ibu, kalau saya tampilkan ya, kalau saya tampilkan begini, kalau saya tampilkan begini, coba Bapak Ibu untuk ini untuk menjawab. Nah, di sini kalau tadi saya tidak saya atur, maka saya berhenti menjawab ketika saya mengeklik, ya, Bapak Ibu bisa mengirimkan jawaban sebelum saya ngeklik tutup jawaban. Jadi kalau 1 jam pun ini masih ditunggu aja responnya. Kalau saya belum ngeklik tutup jawaban, belum berhenti. Tapi kalau saya sudah ngeklik tutup jawaban, berarti sudah berhenti. Tetapi, Bu, bisa nggak, Bu, kita itu mengaturnya secara otomatis? Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi ini tidak harus jawaban itu berhenti untuk diterima, itu tidak harus dari kita ngeklik ya, kita ngeklik dengan klik tutup jawaban, tetapi kita juga bisa melakukan pengaturan dengan menggunakan timer. Misalnya, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata guru inovatif? Saya beri jawaban misalnya 10 detik, maka nanti setelah otomatis 10 detik akan tertutup. Caranya bagaimana? Ini klik Bapak Ibu. Tutup jawaban otomatis setelah, nah di sini ada 15 detik, misalnya mau diubah jadi 20 detik, atau mau diubah dalam satuan menit misalnya, 1 menit seperti itu bisa. Jadi ini otomatis ketika saya ngeklik word cloud-nya, ya, word cloud-nya nanti otomatis jawaban itu akan tertutup setelah dibuka selama 1 menit. Jangan lupa ketika menampilkan ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menjawab, ini jangan lupa ininya diklik. Jadi kalau ini nggak saya klik, Bapak Ibu nggak bisa jawab, tapi ini diklik dulu. Nah, klik begini. Nanti, nah ini, Bapak Ibu lihat di timer, karena tadi saya setting bahwa selama 1 menit nanti otomatis dia tertutup sendiri, maka dia akan hitung mundur. Kalau sebelum 1 menit, dia nggak akan nutup. Tapi nanti kalau sudah 1 menit, otomatis akan tertutup sendiri. Nah, saya dulu aja. Saya ganti misalnya tidak 1 menit biar lebih cepat. Nah, kita buat pengaturan tidak 1 menit, misalnya 5 detik saja.
Nah, kita coba ya. Kita coba apakah beneran nutup nggak sih? Nah, kita coba. Nah, ini hitung mundur di sini, mengumpulkan jawaban. Nah, satu. Nah, otomatis kalau kita setting 5 detik, berarti otomatis setelah 5 detik ini akan nutup sendiri tanpa perlu kita tutup respon. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk word cloud, Bapak Ibu? Bisa dipahami nggih? Nah, sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu, silakan dibuka mic-nya. Kira-kira kalau untuk word cloud itu cocok untuk apa? Yang penting kan itu, bukan pakainya. Kalau pakainya pasti Bapak Ibu bisa lah untuk imitasi. Tapi kira-kira kalau dalam pembelajaran, kira-kira kalau word cloud, kira-kira menurut Bapak Ibu itu cocok untuk apa? Silakan dibuka mic-nya. Halo? Cocok Menjawab kuis yang berupa teks. menjawab kuis itu jawabannya satu. Oh, Iya kan, kalau kalau menjawab kuis jawabannya bisa hanya satu ya Bu ya. Jadi kalimat nanti berarti. iya, nanti kelihatannya kalau itu nanti cuma satu tok jawabannya gitu dan nggak seru juga. Ya, Nanti iya. muncul terus konsolnya jawabnya kuis tok, berarti tertampal di situ. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Kira-kira apa selain selain ini? Menjawab. Saya merasa ya, ya, kalau saya merasa Bapak Ibu itu kalau untuk word cloud itu akan lebih cocok. Kenapa? Oh ya, kalau word cloud itu akan cocok juga di antaranya adalah misalnya ini untuk menggali pertanyaan-pertanyaan ya, jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah terbuka. Contoh, ya anak-anak apa namanya kita sebelum mulai pembelajaran saya mau tanya ini udah sarapan belum? Tadi pagi makan apa? Nah, pakai word cloud. Nanti kan akan muncul banyak pilihan jawaban dan jawaban itu benar semua gitu. Kalau jawabannya hanya satu yang benar itu seolah-olah nanti anak-anak terintimidasi harus jawab itu gitu. Tapi kalau misalnya tadi pagi makannya sama apa kan jawabannya betul semua. Mau jawab gedok, mau jawab roti, mau jawab sayur kangkung, mau jawab apapun itu betul semua. Nah, itu barangkali di situ. Jadi lebih kepada misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Misalnya apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu pikirkan. Misalnya di awal-awal kita mau bahas nih, saya guru matematika trigonometri. Apa yang kamu pikirkan tentang trigonometri misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh. Jadi di awal Bapak Ibu untuk word cloud saya rasa paling cocoknya adalah untuk kita membuka pembelajaran atau memberikan ice breaking tapi yang sifatnya adalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, sekarang yang short answer. Nah, short answer di sini ini sama tadi kalau warnanya hijau berarti sudah dipakai. Caranya menggunakan bagaimana? Klik short answer di sini ya. Nah, kemudian pengaturannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa oh iya, saya lupa menyampaikan. Jadi setiap kali Bapak Ibu memakai memakai tombolnya ini class point, di sini ada tulisan watch tutorial. Jadi kalau ini Bapak Ibu kok kesulitan memahami penjelasan saya, Bapak Ibu juga bisa ngeklik tutorial yang ada di sini. Nanti bisa diklik, jadi setiap menu ada tutorialnya. Nah, kembali lagi ke short answer. Nah, di sini ada opsi pada saat penayangan, sembunyikan nama peserta saat melihat respon. Jadi didelete biar nggak malu. Itu kalau itu mau dilakukan, ini berarti diklik. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak apa-apa. Artinya nanti jawaban dan nama yang menjawab itu tertampil seperti itu. Nah, kemudian yang ini, tutup otomatis setelah berapa detik. Nah, ini juga bisa. Ini tadi kayak tadi pengaturan setelah berapa detik seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk apa namanya? Untuk opsi putarnya, kemudian untuk cara ini ya, cara apa menggunakannya. Jadi menggunakannya short answer itu seperti itu. Jadi itu jawaban jawaban pendek. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau buka, nah ini. Bentar, kok malah buka ke sini. Tadi sampai di mana tadi? Short answer. Ya, short answer sebentar. File saya, PPT saya malah lari-lari. Baik. Nah, ini kalau mau di apa namanya diatur ya.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu kalau short answer. Nah, kemudian kalau yang ini slide drawing ya. Slide drawing juga sama caranya. Kliknya adalah di slide drawing berarti di sini. Nah, klik slide drawing di sini. Oh iya, saya tak tanya dulu. Kalau short answer, kira-kira cocoknya buat apa? Kayak rasa kalau apa namanya kalau short answer itu cocok buat pertanyaan apa saja ya Bapak Ibu ya. Hmm. Kecuali jangan yang rumus ya. Yang rumus agak Hmm. susah, tapi yang jawabannya angka atau satu kata itu bisa menggunakan short answer. Nah, kemudian sekarang kalau Bapak Ibu menggunakan ini slide drawing. Nah, menggunakan slide drawing itu ya tinggal diklik saja. Di sini juga muncul ya, muncul pengaturannya juga seperti itu. Nah, sekarang tinggal pertanyaan saya adalah kita kira-kira kalau menggunakan slide drawing itu untuk apa? Bu Sri Fatmawati ngasih tahu apa pelajarannya Bu Sri? Desain pemodelan, Bu. Desain Rumah. pemodelan rumah. Informasi bangunan ya. Nah, itu kata rada kangelan. Tapi kalau misalnya ya pakai slide drawing ya, kok Iya. gambarnya malah keriting gitu. Kalau Iya. saya untuk matematika, jadi jangan berpikir bahwa untuk slide drawing itu harus selalu berhubungan dengan gambar. Tapi slide drawing itu kalau untuk matematika juga bisa memunculkan hitungan. Misalnya bentuk akar misalnya akar 12 ditambah akar berapa ya? Akar 12 ditambah akar 27. 5. Ya, kan jadi berapa akar berapa. Lah kalau misalnya itu soal itu dimunculkan dalam bentuk short answer, kan mereka akan kesulitan nulis misalnya jawabannya 5 akar 3 kan akan kesulitan Iya. gitu. Nah, tetapi kalau menggunakan slide drawing itu lebih cepat. Nah, itu Hmm. contohnya seperti itu. Eksponen itu juga sama. Iya, iya, Nah, iya. jadi bayangan Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau slide Benar. drawing itu harus selalu menggambar, itu tidak. Itu bisa jadi nulis ke equation, itu bisa pakai slide drawing kalau matematika. Nah, kalau di mata pelajaran Ibu Bu Sri Fatmawati itu bisa jadi soalnya adalah berupa anak misalnya diminta menandai. Nah, Ya, misalnya ya, ini misalnya untuk yang teknik ini, teknik pertukangan. Nah, misalnya apa namanya dibuatkan gambar atau dibuatkan konstruksi, inilah, ya dibuatkan konstruksi, konstruksi. oh ya Nah, salah. yang diminta untuk menandai dilingkari mana yang merupakan sambungan apa dan sambungan Iya, apa. Nah, betul. itu juga bisa menggunakan slide drawing. Jadi, jangan berpikir Bapak Ibu bahwa slide drawing itu harus selalu anak diminta gambar, tapi diminta untuk menandai itu juga Baik. bisa menggunakan slide drawing atau menuliskan equation. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Bahasa Indonesia kira-kira ada yang guru bahasa Indonesia nggak di sini? Bahasa Indonesia kira-kira bisa nggak pakai slide drawing? Kira-kira. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa nggak pakai slide drawing? Kira-kira. Untuk teks. Bisa Bapak Ibu. Jadi Bisa misalnya, garis iya bawah. bisa. Ya, betul. Misalnya untuk bahasa Indonesia, tandai yang merupakan ide pokok dari sebuah paragraf. Misalnya seperti itu. Kalau untuk bahasa Inggris misalnya di antara teks berikut ini manakah yang penulisannya salah? Misalnya seperti itu juga bisa. Jadi pokoknya sekali lagi jangan berpikir bahwa untuk slide drawing ini harus selalu bentuknya gambar, tapi bisa juga diminta menandai atau menuliskan equation itu juga bisa. Seperti itu nggih untuk slide drawing. Nah, slide drawing ini tidak bisa disetel kunci jawabannya nggih. Jadi kasih bintangnya ya pokoknya nek sing garap entuk bintang. Tapi kalau yang bisa disetel kunci jawabannya adalah nanti multiple choice contohnya nanti dulu kita. Nah, sekarang yang sini image upload. Nah, image upload caranya juga sama Bapak Ibu. Nah, di sini kliknya ya ini image upload. Nah, di sini tinggal ditoto seperti ini. Nah, ini ada pengaturannya, masukkan keterangan. Artinya, tadi kan Bapak Ibu sebelum ngirim diminta menuliskan keterangan. Ini namanya makanan apa gitu kan. Kalau nggak dikasih tadi kan ada bakso, ada mie goreng, ada apa. Kalau tidak dikasih keterangan nanti nggak bisa ngirim. Ini kalau seandainya ini jenengan klik. Kalau jenengan nggak ngeklik, itu sebuah gambar bisa dikirim gitu. Jadi ini masukan keterangan itu artinya apa peserta ya, peserta audiensnya harus menuliskan keterangan ini gambar apa baru bisa ngirim. Nah, ini untuk apa opsi pembatasan pengirimannya ada di sini. Tetapi kalau saya menyarankan kalau untuk image upload ya, image
upload, kemudian audio record, kemudian ada video upload, karena biasanya jaringannya agak berat ya kalau untuk image upload, kemudian untuk ngupload gambar, ngupload suara, apalagi ngupload video itu agak berat. Jadi kalau di sini ditutup di setting berapa menit, takutnya malah anak-anak itu nggak sempat untuk ngirim kan, malah kasihan gitu. Kalau untuk isian singkat multiple choice saya rasa nggak masalah gitu. Nah, baik, yang selanjutnya ini untuk image upload ya. Nah, sekarang yang ini. Oh ya, saya tak tanya dulu. Image upload kalau Bapak Ibu apa namanya menggunakannya kira-kira untuk apa? Kalau tadi kan cuma ngupload ini ya, masakan misalnya. Lah sekarang kalau di Mapel Bapak Ibu, kira-kira kalau image upload, misalnya di mapelnya matematika, kira-kira gunanya untuk apa? Ngupload apa kira-kira? Atau di mapel Mungkin Bapak Ibu wis? gambar apa namanya? Kalau di matematika bisa bangun apa itu yang dia upload Iya, gambar. bangun apa? Dan Heeh. bisa juga Bapak Ibu itu untuk ngupload hasil kerja Ya, kelompok. betul. Nah, jadi Betul. hasil kerja kelompok itu kita kan misalnya ini apa namanya ini ya apa soalnya untuk kerja kelompok kita kerja misalnya 30 menit atau 20 menit. Nah, 20 menit di Langsung. timer, kemudian kan sudah ada LK-nya nih. Nah, Ya. kalau sudah difoto, nah difoto diupload. Nah, seperti itu. Jadi jangan bayangkan bahwa image upload itu harus selalu misalnya disuruh contoh nyari kayak tadi ya gambar bakso atau gambar contoh apa itu tidak selalu, tapi bisa juga yaitu fotonya pekerjaannya dia sendiri, kemudian dikirim, difoto, kemudian dikirim itu juga bisa. Karena tadi pilihannya image upload kan bisa image-nya dari browsing ya, bisa juga dari media yang memang ada di HP gitu. Jadi ini opsional sekali untuk Mhm. image upload. Misalnya anak-anak diminta contoh ini, contoh carikan contoh brosur apa itu juga bisa. Atau misalnya ditandai ini dari apa namanya dari pekerjaan temennya yang sudah di-share di WhatsApp misalnya, ini juga bisa tidak hanya menampilkan hasil pekerjaan kelompok, tapi juga bisa misalnya untuk mengoreksi pekerjaan temennya. Jadi untuk pekerjaan temennya itu sudah di-share di WA group, kemudian nah diskusikan misalnya mengkoreksi hasil pekerjaan kelompok lain, kemudian Hmm. hasilnya di upload di sini Upload. ditandai Mhm. seperti itu juga bisa. Jadi penggunaannya luas sekali, jadi jangan Bapak Ibu pikir bahwa kalau image upload itu harus selalu mencari contoh kemudian diupload, tetapi sebenarnya kita bisa bisa menggunakannya bermacam-macam seperti itu. Baik, kalau kemudian untuk fill the blank. Nah, ini fill the blank ini yang bisa ada kunci jawabannya. Jadi, nah, fill the blank ini caranya. Jadi kalau tadi isian singkat yang apa short answer itu tidak bisa kita setting kunci jawabannya Bapak Ibu. Tetapi kalau yang fill the blank sama multiple choice itu yang bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai kunci jawaban, itu pakainya kalau tidak fill the blank, itu multiple choice. Caranya bagaimana? Kalau fill the blank, nah ini diklik fill the blank, nah di sini. Di sini ada pengaturan di sebelah kanan, jumlah bagian yang kosong. Kalau Bapak Ibu itu kalimatnya hanya membutuhkan satu jawaban dalam slide ini, maka ini yang klik yang satu. Kalau titik-titiknya ada dua, berarti klik dua. Lah ini di sini titik-titiknya ada berapa? Oh ada lima, maka klik lima. Maksimal lima dalam satu slide. Ya, Hmm. bisa dipahami nggih? Nah, Oke. kemudian di sini ini ada kunci jawabannya enggak? Kalau ada kunci jawabannya, berarti klik kunci jawaban, maka di sini jenengan bisa mengisikan kunci jawabannya. Misalnya yang tadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya adalah Esa. Berarti nanti kalau ada yang jawab nggak Esa, otomatis kayak tadi. Merah. Ini tak tampilin di sini. Nah, tadi ada merah ya. Ini kok Ya. ketika disimpan nggak jadi merah. Tapi kalau tadi ada merah ya ketika Ya, jenengan tampilkan ya. merah. Nah, jadi kalau misalnya jawabannya salah, itu nanti akan muncul apa namanya warnanya merah. Ini tadi kenapa nggak merah, Bu? Kenapa ini berubah jadi hitam? Karena tadi tombolnya sudah saya hapus.
Oh ya, otomatis ngelink. otomatis kunci jawabannya kan otomatis terhapus, makanya di sini jadi hitam semua gitu. Iya. Nah, jadi gini coba masih tak tak back ke. Oh, Hmm. masih tetap hitam juga. Oh, ternyata memang naik kesimpan hitam berarti ya wes lah. Nah, jadi di sini ini ada apa namanya? Ini kalau saya hapus kunci jawabannya hilang ya. Nah, di sini, lah Bu, kalau misalnya jawabannya E-nya E-nya saya pas ngetik jawabannya Esa, Kecil. E-nya besar. Terus nanti ada audiens yang jawab E-nya kecil, Esa. Itu betul atau salah? Kalau hanya masalah E besar sama E kecil itu masih terbaca, Bu. Masih dianggap betul. Yang masalah adalah, nah kalau kayak gini tuh repotnya kayak Google Kata. Form itu. Kalau sampai ke spasi, Hmm. misalnya, terus nanti kalau sampai misalnya di bawahnya adalah misalnya ada titik E. Jadi gini, Oh, Esa lali ke titik. Lah nek matematika iki nek sing nyamari ya pakai misalnya kudune 10,9. Tapi mereka ngetiknya sepuluh pakai titik titik. sembilan. Nah, seperti itu. Tetapi kita juga bisa memunculkan beberapa kunci sekaligus. Jadi ini kuncinya nggak hanya satu. Misalnya kok ketemunya 10,9, saya bisa menuliskan alternatif 10,9 sama 10,9. Nah, saya bisa menuliskan alternatif seperti itu. Jadi bisa bisa beberapa alternatif. Jadi ini 01, 02, 03 itu artinya kunci jawabannya. Seperti itu. Nah, ini kalau mau disembunyikan namanya. Jadi kalau misalnya diklik di sini ini hilang gitu. Jadi nggak muncul siapa yang baca, tapi saya yang punya bisa baca, ada rekapannya. Tetapi kalau untuk tertampil di LCD-nya itu tidak terbaca. Itu bisa seperti itu. Nah, ini untuk opsi putarnya sama. Nah, ini untuk tutup jawaban otomatis saya rasa perlu karena kita kan hanya ngeklik saja ngetik ya. Bisa, jadi ini bisa ditutup misalnya diberi waktu 1 menit. Eh, nanti di situ akan otomatis menutup sendiri misalnya seperti itu. Ini berarti tinggal diklik tutup terus kemudian di sini diatur mau berapa detik, mau berapa menit seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggih untuk fill the blank nggih. Nah, saya sekarang tanya, kalau untuk isian singkat itu tadi kan tidak bisa dicari kunci jawabannya, tidak bisa dimunculkan kunci jawabannya. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu mau menggunakannya sebagai kuis, isian singkat itu jelas tidak tepat. Nah, sekarang saya tanya, lah kalau begitu untuk isian singkat kira-kira cocoknya buat ngapain? Kira-kira cocoknya buat ngapain Bapak Ibu? Ya kan nggak harus dipakai toh Bu. Ya bisa sih nggak harus dipakai juga. Tetapi kalau Ketika misalnya menutup materi, menitip materi boleh. Misalnya hmm, apa-apa. Bagaimana perasaanmu itu kan juga bisa. kalian. Bisa menggunakan word cloud juga. Bisa juga menyebutkan apa namanya ini jawaban-jawaban pertanyaan yang jawabannya hanya satu, tetapi tidak perlu kita nilai. Misalnya seperti itu juga bisa. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi pertanyaan kalau word cloud itu kan untuk pertanyaan terbuka ya, tetapi kalau untuk isian singkat, untuk pertanyaan yang tunggal tetapi tidak perlu kita nilai, maka itu bisa menggunakan word cloud. Nah, iya. Baik. Ini sudah untuk fill the blank, kemudian ada audio record. Nah, saya tak tanya dulu nih. Audio record caranya gimana? Caranya sama. Ini diklik aja di audio recordnya. Ini saya hapus ya. Oh ya, mungkin akan ada pertanyaan Bapak Ibu, Bu, kalau misalnya saya bikin satu slide di sini sudah ada multiple choice-nya, kemudian sebelahnya ada audio record, itu bisa enggak 2 tombol dalam satu slide seperti itu? Itu tidak bisa Bapak Ibu, jadi memang harus beda slide. Nanti mudah bingung slide-nya baca gitu. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada audio record, saya ngeklik slide drawing, mesti di sini akan muncul hanya 1 tombol aktivitas yang dapat ditambahkan dalam setiap slide seperti itu. Jadi setiap slide hanya ada 1 tombol. Nah, audio record di sini klik seperti biasa, caranya sama. Ini juga sama, mau berapa detik dan seterusnya. Ini pengaturannya hampir sama. Nah, sekarang saya tak tanya Bapak Ibu, kalau untuk audio record kira-kira cocoknya buat ngapain? Kalau pelajaran membaca jelas.
ya pelajaran yang membaca jelas. Misalnya kayak tadi sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di mapel lain cocoknya buat apa misalnya? Agama, adakah di sini agama? Kira-kira kalau untuk pelajaran agama buat apa? Baca ayat, Setoran menyebut hafalan ya mungkin Bu. setoran hafalan, menyebutkan contoh tajwid dengan munculkan munculkan satu potongan satu ayat misalnya eh, perdengarkan mana yang merupakan idgham bigunah misalnya, atau bagaimana cara membaca ayat yang ini karena ini idgham bigunah itu seperti apa, melihat dengungnya, melihat apanya seperti itu, panjang pendeknya misalnya mat, topi'i, mat wajib dan seterusnya. Itu juga bisa untuk pelajaran agama. Kalau pelajaran bahasa jelas nggih membaca. Kemudian kalau misalnya pelajaran matematika, kalau audio record itu buat apa? Roto angel kalau matematika ya. Roto angel. Nah, tapi ya intinya tidak semua tombol harus kita gunakan ya Bapak Ibu. Jadi monggo kalau memang bisa digunakan ya digunakan, tetapi tidak ya juga tidak apa-apa. Tetapi cuman saya menyampaikan satu hal bahwa untuk audio record dan video record terutama itu butuh butuh sinyalnya agak besar. Jadi dan kuotanya juga agak banyak. Jadi dipertimbangkan juga seandainya Bapak Ibu mau menggunakan ini, terutama untuk yang video upload. Kalau untuk audio recordnya ya masih inilah masih masih agak kecil, tetapi juga perlu dipertimbangkan. Nanti mungkin akan Bapak Ibu akan bertanya, ini untuk audio record ya, sama juga untuk video record sekalian aja. Video upload caranya juga sama, tinggal diklik aja seperti ini. Kemudian nanti di sini pengaturannya juga sama. Nah, di sini seperti ini, tutup otomatis. Saya rasa jangan tutup otomatis karena bahaya, karena upload video itu lama. Nah, sekarang saya tak tanya pada Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu meminta anak praktikum. Ini Bu Sri Fatmawati ini praktikum. Kemudian diminta untuk memvideo. Videonya dikirim menggunakan video upload, padahal videonya itu durasinya katakanlah 10 menit misalnya. Dikirim menggunakan video upload. Menurut jenengan itu efektif atau tidak? Dibuka Bu mic-nya, Bu. Berat, Bu. Mungkin kurang Ya, efektif ya iya, Bu. Kurang iya. efektif. Berat. Saya rasa juga kurang efektif, Bu. Jadi kalau menurut jenengan kalau misalnya videonya itu sekitar 10 menit itu kira-kira bagusnya gimana caranya? Saya masuk ke berikan link untuk masuk ke Google Drive. Berikan link. Iya. Bagaimana kalau mereka masukkan Google Drive, tapi linknya diisikan di short answer. Iya, di short answer. Nah, seperti itu. Jadi linknya dimasukkan di short answer, tidak linknya nanti kemudian dengan bikin Google Form lagi, enggak. Enggak, ya, Ya, langsung tapi gitu. diupload di Drive, kemudian linknya di short answer. Jadi misalnya anak-anak diminta membuat misalnya Canva atau apalah gitu. Nah, itu short answer itu juga bisa mengumpulkan mengumpulkan Di, untuk data-data teks yang tidak memerlukan kunci jawaban. iya. Jadi ya untuk mengumpulkan respon respon yang hanya satu, bukan kalimat terbuka dan tidak memerlukan kunci jawaban. Jadi pertimbangkan betul-betul Bapak Ibu kalau mau menggunakan video upload dan juga audio record karena memang agak berat memang. Jadi perlu dipertimbangkan masa-masa. Nah, kalau misalnya untuk yang ini kalau matematika bisa pakai video upload nggak Bu? Bisa sih sebenarnya kalau misalnya mereka mendemonstrasikan mereka misalnya anak-anak tak suruh kalau misalnya kerja kelompok terus kemudian kita nunggu satu orang presentasi di depan, satu orang presentasi di depan, nanti 2 jam cuma buat presentasi dan gurunya bosen juga. Nah, bisa jadi kita sediakan plano di setiap sudut, kemudian anak-anak presentasi sendiri-sendiri, nah videonya yang diupload di drive mereka, kemudian linknya yang dimasukkan dalam dalam ini ya short answer. Iya. Jadi nanti semuanya pun bisa menikmati untuk teman-teman yang nggak harus lihat satu-satu di dalam kelas, tapi lihatnya di luar kelas seperti itu. Jadi seperti itu bisa jadi Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi pertimbangkan betul-betul untuk video upload dan juga audio record. Tapi kalau untuk video upload ini juga bisa kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu membawakan membawakan diklat daring kayak gini, saya mau sidak nih
Ayo Bapak Ibu silakan dibuka kameranya dan menggunakan video upload untuk dada-dada sebentar. Nah, sing lagi karo masak kan konangan gitu. Nah, itu bisa untuk sidak. Jadi kan cuma dada-dada kan cuma berapa detik. Itu aja sudah paling 10 mega itu sudah berat, sudah mulai berat. Jadi gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, oke, ini yang terakhir, multiple choice ya, multiple choice ini soal idaman semua guru karena koreksinya gampang. Nah, caranya bagaimana? Klik sama ya Bapak Ibu. Jadi diklik di ini multiple choice-nya ini saya hapus dulu aja. Nah, kemudian ini diklik multiple choice ya seperti ini. Nah, kemudian diatur ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa diatur. Nah, di sini ada jumlah pilihan jawaban. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 sampai 8. Enaknya multiple choice ya di sini. Kalau kita mengenal multiple choice pilihan ganda itu, opsi jawabannya yang benar kan cuma satu. Kalau di kelas poin, multiple choice-nya itu yang benar bisa beberapa. Bisa satu atau lebih dari satu. Jadi bisa sebagai pilihan ganda tok, bisa sebagai pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari satu option. Bisa dipahami nggih? Misalnya di antara pernyataan berikut manakah pernyataan yang benar? Misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal pilih beberapa banyak opsi jawaban yang tersedia ini maksimal 8. Nah, kalau Bapak Ibu jawabannya lebih dari satu, maka klik yang ini. Izinkan memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kalau kok jawabannya cuma satu, berarti ini tidak diklik. Gitu nggih. Jadi kalau ini diklik kalau jawabannya lebih dari satu. Lah terus kunci jawabannya mana? Ini di sini ada A, B, C ya Bapak Ibu. Nah misalnya ini kunci jawabannya 3. Karena lebih dari satu berarti saya kunci jawabannya itu enggak hanya jawabannya misalnya A sama C ya tinggal dicentang seperti ini. Kalau kok Bapak Ibu tadi kunci jawabannya cuma satu ya, kunci jawabannya cuma satu, sing atok misalnya, maka klik di kunci jawaban A, misalnya. Nah, jadi ini misalnya saya pilih, loh Bu, kalau saya misalnya nggak ada kunci jawabannya, kalau nggak ada kunci jawabannya berarti dibuang. Lah, ini kalau mau dijadikan kuis, ya dijadikan kuis berarti ini apa namanya digeser, diaktifkan. Lah ini misalnya tak kasih kunci jawaban A, ini misalnya jawabannya A sama C begitu. Nah, sekarang mau saya jadikan kuis. Nah, mau dikasih bintang berapa? Kalau yang tadi kan setiap melakukan aktivitas dapat bintang. Nah, kalau pilihan ganda ini untuk soal ini mau dikasih poin berapa? Kalau dianggap ini soal gampang, kasih poinnya cuma satu, bintangnya satu. Sekali jawab soal ini bintangnya satu. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ini soalnya susah loh. Saya kasih bintang 3. Berarti nanti sekali jawab pertanyaan ini dan benar, maka langsung dapat bintang 3. Seperti itu. Jadi ini bisa apa namanya bisa disetting ya seperti itu. Nah ini sama kalau yang tadi tutup otomatis jawaban misalnya seperti ini. Nah sekarang Bapak Ibu saya peragakan dulu untuk yang multiple choice-nya. Yuk kita peragakan dulu jawabannya. Silakan Bapak Ibu jawab. Nah silakan Bapak Ibu jawab. Saya mau menunjukkan sesuatu soalnya. Bapak Ibu silakan menjawab dulu. Loh, Rena sih jawab. Nah, ada yang B. Nah, di situ. Nah, ini sudah tak tutup karena tak setting tadi hanya 15 detik atau berapa. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat di sini. Kalau Bapak Ibu mau apa namanya tidak mau menampilkan, ini diklik di sini. Jadi kalau menampilkan jawaban yang benar, ini kelihatan, sing benar itu A sama C, king jawabnya sing B salah. Tapi kan kita kan nggak mau melihat apa namanya jawaban yang benar, misalnya biar anak-anak nggak terintimidasi untuk menjawab itu. Untuk tidak memberi petunjuk maka ini diklik seperti ini. Nah, yang jawab siapa? Oh, yang jawab B siapa? Ini bisa diklik. Oh, yang jawab B adalah Pak Yoyo. Oh, yang jawab A siapa? Ini nggak ada yang jawab ya sudah. Nah, kemudian kalau mau dimasukkan di slide bisa langsung klik masukkan di slide. Seperti itu. Itu caranya hampir sama seperti ini. Sekarang
Lagi nggih Bapak Ibu, multiple choice coba. Manakah yang merupakan gunung tertinggi? Yuk, kita coba dulu. Ya, ini kebetulan tidak diatur ini, tidak diatur apa namanya, tidak diatur waktunya. Maka di situ muncul tombol tutup apa? Tutup jawabannya. Nah, jadi kalau yang tadi bisa Bapak Ibu bisa jawab dua, kalau yang ini bisa jawab satu. Misalnya ini diklik oh saya yang jawab yang B dan seterusnya. Nah, kalau responnya Bu, jangan ditampilin dong Bu, nanti enggak anak-anak nyontoh kalau yang jawabannya banyak berarti mereka ikut-ikutan. Ini yang gambar mata ini ditutup, nggak akan terlihat. Walaupun sudah ada 11 peserta yang merespon. Jadi ini mungkin nanti ketika dipraktekkan, ini jangan dimunculkan dulu, ditutup dulu matanya. Nanti kalau sudah selesai tutup jawaban, nah muncul di sini. Oh ini loh jawaban yang benar. Oh yang B ada yang jawab berarti ada satu orang yang salah dan seterusnya. Tinggal kalau nggak mau menampilkan jawaban yang benar ya diklik seperti ini. Jadi seperti itu untuk multiple choice. Ya. Jadi sekali lagi multiple choice bisa disetting jawabannya hanya satu, bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga sama lah multiple choice. Nah kemudian, nah ini tadi yang bintang tadi ya, bintangnya bisa diatur. Kemudian apa namanya lencananya tadi kita tadi bisa ngedit di mana ngeditnya? Tadi kembali lagi di pengaturan, kemudian di gamifikasi. Di sini untuk lencananya bisa diatur sesuai kebutuhan. Mau dibanyakin atau mau dikurangi levelnya tadi sudah kita praktekkan. Nah, kemudian untuk leaderboard ya, leaderboard tadi untuk melihat siapa yang apa namanya yang paling paling apa ya paling aktif atau paling dapat banyak bintang seperti itu. Nah, caranya kayak tadi. Ini kalau saya klik, nah siapa yang dapat bintang? Nah ini, oh saya yang dapat bintang. Nah ini Bapak Ibu, saya dapat level 3 karena tadi apa namanya pengaturan levelnya itu kalau 0 itu levelnya 1, 5 itu levelnya 2, 10 levelnya 3. Maka karena di sini 8 berarti ikutnya masih level 2. Nah, saya sudah dapat 10 star, maka ini levelnya 3. Ini di sini loh Bapak Ibu saya ini tadi pengaturannya gara-garanya karena di gamifikasi ini level 3-nya kan 10, sekarang saya tak ubah ya, tak ubah misalnya level 3-nya nggak 10 tapi 15, dan di level 2-nya misalnya tidak 5 tapi 10. Nah, kita coba jadinya kayak apa ringkatnya. Nah, Nah, saya jadi level 2. Karena tadi kan saya naikkan batasnya dapat lencana level 2 itu kalau 15. Berarti kalau saya dapatnya 10 berarti levelnya masih level 2. Padahal tadi level 3 ya, karena tadi settingannya adalah 10 minimal untuk level 3. Nah, yang level 1 tadi batasnya tak ubah jadi 10, maka yang 8 itu masih level 1. Seperti itu. Baik, saya rasa itu untuk materi kita hari ini. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah kemarin sudah bikin modul ajar, nggih, Bapak Ibu sudah bikin modul ajar di pertemuan satu, paling tidak kan kemarin modul ajar toh, modul pembelajaran pertemuan satu, kegiatan belajar satu dan kegiatan belajar dua. Nah, dari modul pembelajaran yang Bapak Ibu buat, salah satunya satu saja misalnya dengan ngambil di pertemuan pertama atau di kegiatan pembelajaran pertama atau kegiatan pembelajaran kedua, silahkan ubah itu menjadi menggunakan PowerPoint yang ada kelas poinnya. Jadi nanti multiple choice-nya diletakkan di mana, isian singkatnya diletakkan di mana. Usahakan semua menunya itu ada.
Jadi kita sedang mendesain PPT untuk satu pertemuan, bahan ajarnya adalah dari modul pembelajaran. Nah, jenengan menggunakan semua tombolnya mau ditaruh di mana. Misal, contoh ya, saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya berikan contoh sebentar. Contoh. Sebentar. Saya punya contoh ini. Sebentar. Sambil saya cari ini, saya cari apa namanya PPT-nya, PPT untuk contohnya. Jadi sekali lagi tugasnya untuk yang ini selain LK ya Bapak Ibu, selain nanti akan ada LK-nya, tetapi nanti Bapak Ibu juga LK-nya nanti diminta untuk membuat yaitu tadi bikin PPT yang untuk satu pertemuan di mana semua tombol ini digunakan. Nanti seperti itu. Bu Titi minta tolong saya tak nganu dulu, tak apa namanya, tak nyari contohnya dulu Bu Titi. Monggo dipandu kalau ada yang mau ditanyakan. Masih di mute. Terima kasih Bu Maya, presentasinya sangat jelas. Ini tadi di awal saya kelupaan ngerekam, tetapi pas inget pas mulai mengolah. Justru malah videonya nggak kebanyakan, nggak kepanjang, jadi pas kita mengolah kelas poinnya, jadi pas ini sudah ada rekamannya. Nanti Terima kasih. Bapak Ibu bisa saya akan unduh dan nanti akan saya share. Barangkali sebelum Bu Maya sambil menunggu Bu Maya memberikan contoh PowerPoint-nya, barangkali ada pertanyaan, boleh. Silakan Bapak Ibu coba ya, Bu Nimade. Silakan Bu Nimade. Bu, Oke. kelas pol saya itu masih pakai bahasa Inggris, Bu. Saya tuh beberapa kali coba mencari di settingan itu biar jadi bahasa Indonesia kok masih belum ketemu gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Titi punya pengalaman untuk Sebentar saya lupa ya. Nanti ya maksudnya nanti saya buka dulu kan ada Bu Nimade. Nanti kalau sudah ini saya langsung berikan ke Bu Nimade ya. Sekarang saya belum lebar. Ya ini Bu Nimade ya. Baik, nanti Ya, Bu. tidak malam ini tapi maksudnya akan saya carikan, tak buka gitu. Kalau saya enggak bisa nanti saya tak tanya teman. Gitu, nanti saya berikan Bu Nimade. Baik. Ya. Baik, Maaf, Bapak. Bu. Monggo. Saya juga bahasa Inggris, nggih. Jadi nanti gitu ya. ikut ya Bu Titik Di ya. grup aja, Bu. Siap. Grup aja. Siap. Ya, Bu, silahkan komentar di grup ya Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tidak harus pas meeting gini, misalnya seperti itu nanti kita bantu untuk yang Bu Nimade. Saya nggak ingat sekarang, tapi nanti begitu buka, kalau saya buka-buka sekarang kan nanti kelamaan juga. Nah, tapi akan saya share bagaimana mengubah ke bahasa Indonesia. Itu berarti laptopnya laptop luar negeri kok Marayu. Ini iya. Itu kayaknya setting install awal Oh iya. tapi nggak tahu. Saya juga lupa. Nanti coba tak lihat dulu. Nanti kalau saya nggak bisa tak tanyakan teman yang pasti itu. Itu di pengaturan Windows-nya. Pengaturan Windows-nya. Ya, jadi nanti waktu install kan ada kalau sudah pindah. terlanjur install, kalau sudah terlanjur install gimana Bu Fatma? Bisa dari pengaturan di pengaturan itu lewat namanya kontrol panel. Nanti dipakein aja Bu Fatma, enggak apa-apa. Dipakein aja. Kan berbagi. Nanti saya habis ini ya Bu Fatma ya. Tak ngasih contoh dulu. Enggak apa-apa sharing pengalaman. Ini hanya kan Bapak Ibu ini contoh-contoh PPT. Itu Bu tak ya sedikit lupa sepertinya kayak gitu. Ya, biasanya silakan saya dicoba dulu sendiri, Bu. Gitu. Dicoba dulu Bu. Ini biar Bu Maya presentasi dulu. Nanti Bu Fatwa yang bagi pengalaman enggak apa-apa. Misalnya terlanjur bagi ternyata gagal enggak apa-apa, enggak usah bingung. Enggak apa-apa. Umpamane lali ya ora apa-apa. Bisa kok Bu. Ya. Silakan Bu Maya.
Baik, ini saya nanti akan share contoh Bu untuk yang pertemuan. Jadi saya bikin 2 pertemuan dari modul ajar. Modul ajarnya saya sudah pernah nge-share contoh modul ajar belum sih di kelas? Kok lupa loh. Malahan sudah apa belum? Sudah Sudah nggih? kayaknya. Wah, Nah, itu sudah. Mbak. Nah, dari contoh modul ajar ini ada beberapa soal yang saya cuplik ya untuk dijadikan PPT. Nah, kita lihat nanti penggunaannya. Ini untuk di pertemuan pertama tentang konsep trigonometri. Ini judul nggih. Nah, kemudian di sini untuk yang di slide kedua, trigonometri berasal dari kata trigonom dan metron. Nah, saya pakainya menurut kamu trigonon dan metron itu artinya apa? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, saya pakainya audio record. Nanti biar mereka cerita gitu. Kan kalau suara nggak terlalu berat lah. Saya masih oke lah gitu. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian prasyaratnya kalau trigonometri itu kan harus mengenal unsur-unsur dalam segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, di sini tandai yang saya minta tandai. Sisi Ngantuk yang paling? depan kamu Hah? tandai dengan warna merah, Ngantuk? sisi Ngantuk samping banget. warna hijau, dan sisi miring warna biru. Sekarang Bapak Ibu coba deh. Jadi itu pen di slide drawing itu sebenarnya bisa diubah-ubah. Nah, jadi pen ini kok nggak keluar. Nah, ini kalau Bapak Ibu jenengan melihat dengan melihat di tampilan ketika di kelas poinnya. Nah, di situ itu tombolnya itu sebenarnya bisa bisa pennya itu bisa macam-macam Bapak Ibu warnanya. Nah, silakan coba Bu ditandai. Yang merah sisi warna yang miring adalah sisi warna merah. Minta tolong diisi dulu. Tadi masuk di kelas poinnya tadi. Kalau tadi kan kita menggambarnya masih pakai yang hitam aja. Nah, di sini bisa juga pakai merah diganti itu ada bundar-bundaran ya. Bundar-bundaran yang warnanya merah, kemudian hijau dan kuning. Kuning hijau. Nah, jadi jawabannya itu bisa seperti ini Bapak Ibu. Kan hanya diminta untuk menandai nggih. Nah, ini aja. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan apa tadi seperti yang saya bilang slide drawing itu tidak selalu urusannya gambar saja tetapi juga bisa menandai. Nah, ini untuk slide drawing. Jadi tidak harus hanya di materinya itu tapi juga bisa digunakan untuk menanyakan materi prasyaratnya itu juga bisa. Kemudian yang ini definisi trigonometri. Nah, ini saya pakainya adalah ini draggable object. Saya pakainya draggable object. Kemarin sudah kita pelajari ya di anotasi ya. Jadi ini ceritanya buat menjelaskan. Nah, ini mau sisi sampingnya itu yang sebelah mana? Oh, sisi sampingnya adalah yang sebelah sini. Bentar, keliru. Sebentar. Keliru. Nah, kok malah ya ini pakai draggable object nggak ini? Harusnya pakai draggable object ini. Bentar. Ini draggable object-nya. Oh, ternyata belum diaktifkan. Ini misalnya sisi samping ini. Nah, saya aktifkan. Nah, sekarang kita slideshow. Nah, saya mau, oh ini adalah sisi sampingnya adalah draggable object-nya ini sisi samping. Kita geser. Sampingnya yang mana? Oh, yang A. Nah, misalnya seperti itu. Ini kita menggunakan draggable object. Untuk yang di slide yang ke berapa ini? Slide yang keempat. Kemudian latihan pertama, ini diminta sin A sama dengan bla 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 bla. Karena saya butuh kunci jawaban, maka saya pakainya fill the blank. Nah, ini bisa saya setting kunci jawabannya. Bahwa kunci jawabannya adalah harus C per B, kemudian L per H, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang slide selanjutnya, definisi trigonometri. Ini nggak ada apa-apanya. Nah, yang ini pakainya ini masih contoh soal. Ini pakai draggable object karena sambil menjelaskan itu juga bisa. Nah, kemudian di sini tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, ini caranya, ini ceritanya, image upload-nya adalah mereka mengerjakan sendiri kemudian pekerjaannya yang di-upload. Jadi seperti itu.
Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan untuk dalam satu kegiatan pembelajaran. Tidak harus menggunakan semua semua ini ya, semua semua ini ya, tombolnya yang ada di sini tidak harus digunakan semua, tetapi paling tidak banyaklah yang bisa digunakan dan penggunaannya sesuai. Nanti yang terakhir ini saya pakai bagaimana hari ini tuliskan dalam satu kata menggunakan word cloud, itu seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu diminta untuk membuat satu contoh PPT untuk dalam durasi 45 menit atau dalam durasi satu kali pertemuan. Ya, satu kali pertemuan berarti 90 menit ya. 90 menit yang terdiri dari kegiatan dari awal sampai akhir, masalah ini mau pakai apa saja, apakah multiple choice kah, kemudian sama word cloud atau apa, itu nanti diserahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk di PPT ini tidak ada record audio karena ada ding, tidak ada video upload karena menurut saya itu nggak efektif, ya berarti nggak usah, nggak apa-apa. Terus di sini tidak ada short answer karena menurut saya itu nggak efektif pada saat pertemuan ini juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada paling tidak ya 5 dari tombol yang ada di sini digunakan dalam PPT Bapak Ibu. Nanti ini akan saya berikan contohnya Bapak Ibu. Seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Monggo Bu Titi. Bu Sri Fatma sudah ketemu belum? Kalau sudah ketemu boleh sharing deh. Ternyata ini tadi setelah Di saya pengaturan. lihat kalau lewat itu Windows-nya itu nanti yang berubah lewat email. Cuma waktu setting pertama di Google ClassPoint, di ClassPoint ini langsung dipilih itu bahasanya. Oh, berarti di instalasi ClassPoint-nya ya Betul, berarti ya? betul. Oh, nah Oke, itu ini tadi saya lihat masalahnya. kok dari awal dari ClassPoint-nya Oh, berarti langsung setting bahasanya. berarti kalau misalnya mau ganti bahasa berarti harus di-uninstall dulu, di-install lagi. Betul, betul. Ya, Ini nggak seperti itu bisa tak solusinya. coba tadi karena saya sudah setting langsung bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Inggris. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada lagi barangkali. Monggo silakan Bu Titi dibuka mic-nya Bu Titi. Nggih. Benar Bu, Oke. untuk Oh, nggih. ya, untuk ganti bahasa ternyata itu di Inut ClassPoint itu ada pengaturan, lalu ada bahasa-bahasa bisa diubah itu. Oh, silakan di-upload Pak. Coba Pak, Coba, jenengan coba, share coba. screen Pak. Pak Biar Panyono silakan share Oke, screen berarti tolong. di ClassPoint. Biar kita semua juga, saya juga nggak ngeh karena settingan saya langsung bahasa Indonesia. Sudah Gitu. ketemu Bu Maya, saya Bu. Oh, sudah ketemu. Sudah bisa ya. Oh iya. Oke, Dari sip. settingan. Bu Dwi Resmi, Bu Dwi Betul, Resmi. di settingan Bu Dwi Bu. Resmi, halo. Sampun iya, Bu, iya, iya. sampun. Oke, Oke, siap. Terima baik. kasih Pak Panyono. Luar biasa. Bersembunyi. Bersembunyi Oke, nongol sebentar memberi solusi. Setting, iya, iya, iya. Ya, baik-baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Adakah lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, Mm-mm. ini juga sudah hampir pukul 9. Asik. Nanti kalau di perjalanan mengerjakan LK ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Ya, yang kalau tanya di grup yang menjawab tidak harus saya atau Bu Maya, nggih. Kita satu kelompok, jadi monggo saling berbagi. Seperti ini tadi Pak Panyono, Bu Sri Fatma, itu kan juga saling berbagi begitu, nggih. Jadi monggo kalau ada yang bertanya, kita saling membantu. Ngoten? Ya. Kalau tidak Oke. ada, kalau Sebentar, Bu. tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Oke, Ngoten? sebentar Bu. Nggih. Oke. Ya. Sebentar Bu, untuk yang ini, untuk yang tagihan untuk LK6, jadi LK6 tagihannya seperti, nanti saya share langsung di grup ya Bapak Ibu, LK6 itu tagihannya seperti LK5, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan ya, berarti kalau yang tadi, yang PPT yang saya contohkan, itulah adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya nanti juga ditagihkan modul ajar dan itu yang untuk bahan untuk presentasi kita pertemuan ke-7 ya Bu ya, 7 dan 8. Ya, 7. Nah,
untuk tagihan yang LK6-nya adalah langkah membuatnya. Jadi kalau misalnya tadi saya bikin PPT-nya yang tadi itu ketika saya ngeklik misalnya bikin multiple choice, diklik tombol multiple choice-nya, kemudian diatur pilihannya ada berapa, kemudian kunci jawabannya apa, itu jangan lupa direkam. Nah, rekaman itulah yang diminta di LK6. Jadi LK6 itu isinya adalah rekaman Bapak Ibu membuat PPT-nya. Nah, PPT-nya nanti yang ditagihkan di tugas akhir untuk presentasi di pertemuan ke-7. Tenang Seperti Bapak itu. Ibu. Tadi kan Bu Maya sudah presentasi. Nanti ada rekamannya. Nanti kan Iya. gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang sekali lagi untuk yang LK6 adalah rekaman Bapak Ibu membuat ya, membuat kemudian untuk yang hasilnya nanti yang dikirimkan kemudian nanti akan jadi bahan untuk presentasi di pertemuan ke-7. 7. Jadi nanti